Mau buka outlet fried chicken, tapi bingung bagaimana cara memantau stok bahan baku supaya tidak banyak yang terbuang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengontrol stok barang yang punya masa kadaluarsa singkat itu sangat penting. Jika teman-teman tidak mau modal usaha berakhir di tong sampah. Di video kali ini, saya Mujahidin akan tunjukkan ke teman-teman cara setting aplikasi ke toko dari awal untuk usaha fried chicken. Simak sampai selesai supaya bisnis fried chicken teman-teman makin berkembang dan untungnya semakin jelas terlihat. Trigonal Tutorial. Oke, langkah pertama di sini kita bisa buatkan item bahan-bahannya dahulu. Jadi bahan-bahannya ini adalah bahan untuk pembuatan fried chickennya ya. Kita bisa masuk ke menu master data, daftar item. Kemudian di sini kita bisa tambahkan aja, klik tambah ya. Nah, di sini untuk bahan-bahannya kita bisa pilih tipe itemnya menjadi barang. Kemudian kita masukkan aja di sini minyak contohnya ya, minyak goreng. Kemudian jenisnya bisa kita pilih bahan baku. Nah, ini ya. Kalau tidak ada di sini teman-teman bisa klik tambah aja ya. Kemudian masukkan item atau jenisnya ya, seperti itu ya. Jika sudah di sini teman-teman bisa sesuaikan untuk kolom yang lainnya. Kemudian setelah selesai pengisiannya, teman-teman bisa masuk ke harga dan satuan. Nah, di sini untuk tipe harganya teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan ya. Untuk penjelasannya teman-teman bisa cek video tutorial di link yang lainnya atau di video yang lain seperti itu ya. Di sini saya menggunakan tipe harganya itu satu harga. Kemudian di sini kita bisa isikan satuannya itu per piece. Harga pokoknya itu bisa teman-teman sesuaikan dengan harga pokok pembeliannya ya. Contoh di sini 12.000. Kemudian harga jualnya bisa teman-teman sesuaikan juga kalau ingin disesuaikan. Setelah itu kita simpan aja. Oke, selesai. Kemudian untuk langkah yang kedua, jadi teman-teman yang langkah pertama ini bisa menginput semua item bahan bakunya ya. Setelah itu langkah kedua, teman-teman bisa menginput item fried chickennya. Jadi di sini contoh bagian-bagian dari fried chickennya ya, seperti mungkin paha atas, paha bawah, sayap atau yang lainnya. Nah, itu bisa dimasukkan semua di sini ya. Untuk tipe itemnya teman-teman bisa pilih jasa. Kemudian nama itemnya bisa teman-teman sesuaikan dengan penjualannya ya. Di sini contoh menggunakan paha atas, tas. Kemudian nanti jenisnya kita pilih makanan aja ya. Dan nanti misalkan ada paha bawah, ada sayap, ada dada, itu semua teman-teman bisa masukkan menggunakan tipe itemnya jasa. Untuk kolom yang lainnya bisa teman-teman sesuaikan lagi ya. Kemudian kita bisa masuk ke menu harga dan satuan. Nah, di sini untuk tipe harganya teman-teman bisa sesuaikan juga ya. Mau menggunakan yang satuan harga, level harga atau berdasarkan jumlah. Itu teman-teman bisa sesuaikan. Untuk video tutorialnya bisa teman-teman cek di video yang lain ya. Kemudian kita di sini pilih satu harga. Untuk satuannya kita pilihnya per piece. Nah, di sini kita langsung diminta untuk pengisian harga jualnya aja. Di sini contoh yang paha atas ini kita hargai 12.000. Untuk harga pokok itu tidak diisi karena untuk tipe item jenis ini dia itu akan menjadi keuntungan kita 100% nanti di laporan laba ruginya. Seperti itu ya. Kemudian kita simpan aja. Oke, nah jika sudah langkah kedua ini kita lakukan, langkah ketiga teman-teman bisa mengisi stoknya untuk masing-masing bahan baku yang digunakan. Kita bisa isi dari menu pembelian aja, kemudian daftar pembelian. Nah, di sini kita bisa klik tambah. Untuk item-itemnya bisa teman-teman langsung input ya di kolom kode item. Contoh di sini minyak sebanyak kita beli 3 piece, ayam kita beli contoh 2 ekor ya di sini. Kemudian terigu kita bisa pilih terigunya contoh 3 piece ya di sini. Oke, jika sudah kita bisa pilih suppliernya. Suppliernya kita pilih SP0003 aja. Kemudian untuk pembayarannya itu menggunakan kredit atau tunai. Teman-teman bisa sesuaikan aja ya. Di sini saya bayarkan secara tunai aja. Kemudian kita simpan. Langkah yang ketiga ini sudah kita lakukan. Untuk langkah yang keempat, teman-teman bisa mungkin melakukan transaksi dahulu, transaksi penjualan, atau bisa juga mengeluarkan stoknya dari bahan-bahan baku yang digunakan ya. Nah, contoh di sini kita melakukan transaksi penjualan dulu aja ya. Nanti untuk bahan-bahan bakunya kita keluarkan di akhir nanti jika penjualannya sudah selesai. Seperti itu ya. Nah, di sini teman-teman bisa klik tambah.
Kemudian teman-teman bisa masukkan aja untuk penjualannya apakah paha atas atau paha bawah atau yang lainnya ya. Itu bisa disesuaikan. Contoh di sini paha atas sebanyak 5 piece. Kemudian sayap contoh ya. Sayap sebanyak 6 piece. Nah, ini dilakukan terus-menerus ya sampai stok dari fried chickennya ini sudah habis. Di sini langsung kita bayarkan aja. Oke, jika sudah selesai, teman-teman bisa pilih simpan plus stok atau simpan aja. Itu bisa disesuaikan ya. Oke, jika sudah selesai transaksi penjualannya dan untuk stok dari fried chickennya sudah habis semua, maka bahan-bahan bakunya bisa kita keluarkan nih. Nah, keluarkannya itu dari menu persediaan, kemudian daftar item keluar. Nah, di sini bahan-bahan baku yang digunakan itu bisa langsung kita keluarkan. Contoh seperti minyak. Minyak kita gunakan sebanyak 2 piece, kemudian di sini ayam. Ayamnya kita gunakan contoh sebanyak 2 ekor. Kemudian terigu kita gunakan sebanyak contoh 2 piece ya. Setelah itu kita bisa klik simpan. Oke, di sini jika teman-teman sudah menginput transaksi penjualannya, teman-teman bisa langsung menginput keuangannya ya. Kalau misalkan memang ada pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan ya untuk misalkan seperti biaya-biaya pembayaran listrik atau yang lainnya. Nah, itu kita bisa masuk ke menu akuntansi, kemudian kas keluar. Nah, di sini kita bisa pilih tambah ya. Kemudian kita masukkan aja nih, kita mau bayarnya pakai akun yang mana. Nah, contoh kita menggunakan kas kecil. Oke, kas kecil kita minus ya. Kita coba ganti yang lain di sini. Nah, contoh yang Bank BCA ya di sini. Kemudian kita masukkan aja untuk pembayarannya menggunakan atau pembayarannya itu untuk apa gitu ya. Di sini contohnya misalkan pembayarannya untuk biaya listrik. Nah, kita masukkan biaya listrik. Nanti kalau misalkan ada biaya-biaya lain itu bisa ditambahkan juga seperti misalkan penggajian karyawan atau yang lainnya. Seperti itu ya. Nah, di sini cukup dimasukkan aja totalnya misalkan 500.000. Kemudian kita masukkan juga di sini totalnya 500.000. Setelah itu simpan ya. Oke, nah jika sudah disimpan, baru kita bisa cek laporan dari laba ruginya. Kita masuk ke menu laporan keuangan. Di sini kita bisa cek laporan laba ruginya ya. Nah, ini contohnya. Seperti ini ya. Nanti akan muncul keterangan-keterangan dari transaksi-transaksi yang kita sudah lakukan. Contohnya di sini ada biaya pembayaran listrik yang tadi kita lakukan, itu akan muncul juga ya. Seperti itu ya teman-teman. Itu tadi cara lengkap setting aplikasi ke toko untuk usaha fried chicken. Fitur-fiturnya yang modern akan membuat operasional usaha ini jadi lebih rapi, modern, gampang dikontrol, dan mudah dievaluasi. Siap buat toko teman-teman jauh lebih modern? Trigonal Software solusinya. Cek link yang ada di deskripsi untuk tanya-tanya lebih lanjut atau langsung memesan. Kami juga menyediakan paket lengkap dengan perangkat kasir dan pelatihannya. Terima kasih sudah menonton. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.